Jika kalian kepo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat datang, selamat sore. Kembali lagi bersama Almas Udia Blatter YouTube channel. Bersama saya Siti Zanuba Ashifa sebagai pemandu obrolan santai pada sore hari ini. Tentu saya nggak akan sendiri. Saya ditemani oleh gestar saya yang masih saya rahasiakan identitasnya. Oke, mengenai episode sore ini, kita akan membahas tentang peristiwa atau kejadian yang masih hangat-hangatnya, yang masih seru-serunya untuk dibahas. Kira-kira apa? Kalau kepo, langsung saja simak obrolan kita pada sore hari ini dengan tema Muktamar NU. Oke, langsung kita sapa ya gestar kita pada sore hari ini. Beliau Bapak Muhammad Al-Ma'ruf Diyaudin. Ya, selamat sore Pak. Ya, sore. Ya, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Ini lagi musim sakit loh, apalagi banyak hujan juga, nggak menentu ya. Kadang kemarau, kadang hujan. Itu gimana? Masih sehat? Ya, fit. Alhamdulillah masih Fit, sehat alhamdulillah. walafiat. Apa karena ada ini? Hah? Salah satunya, Oh, salah satu satunya. faktor. Tapi ini bukan endorse ya guys, ini bukan endorse. Oke, ini bukan endorse. Oke, dan kira-kira sehatnya lahir batin, dohir batin atau cuma dohirnya aja, batinnya sedang bersiksa? Dohir batin cuma agak sedikit nervous, deg-degan aja sih. Oh ya, ini kita santai aja ya ngobrolnya untuk Ya. sore hari ini. Langsung saja pemirsa, kita masuk ke segmen pertanyaan. Oke, the first pertanyaan adalah ngomongin masalah Muktamar NU ya Pak. Ini kira-kira Muktamar NU itu ada, bagaimana sejarahnya? Bagaimana peristiwa pertama tercetusnya Muktamar NU itu sendiri? Ya, sebelum saya jawab pertanyaan, tentu saya di sini itu saya kira tidak pantas karena saya bukan bagian dari NU struktural. Nomor dua juga kita ini bukan warga NU secara struktural, kita itu warga NU biasa. Jadi apa yang saya sampaikan di sini mungkin bisa benar, bisa salah, dan mungkin bisa dikoreksi di kemudian hari. Maksudnya struktural di sini tuh tidak menjadi itu apa Pengurus di NU gitu. Ya, kita ini kan cuma grassroots warga awam biasa. Ya, oke. Perlu diketahui bahwa muktamar itu kan adalah musyawarah tertinggi di lingkungan organisasi Nahdlatul Ulama. Jadi kalau ditanya sejarahnya apa, ya nggak ada sejarahnya ya, karena memang organisasi pasti punya forum permusyawaratan tertingginya, pasti punya. Nah, cuma muktamar ini kan berbeda. Muktamar di NU Muhammadiyah itu juga punya muktamar. Organisasi Islam lain punya muktamar. Muktamar di mana-mana itu punya muktamar. Organisasi Islam itu punya muktamar. Cuma kenapa NU spesial? Ya pastinya karena NU adalah organisasi Islam terbesar di Indonesia maupun di dunia. Ya itu aja sih sebenarnya. Muktamar, kalau muktamar Muhammadiyah muktamar, organisasi Islam muktamar, organisasi internasional Islam apa muktamar. Cuma kenapa NU beda ya karena dia adalah organisasi Islam terbesar di Indonesia maupun di dunia. Itu ya seperti itu. Berarti ini ya guys, ingat muktamar itu adalah forum permusyawaratan tertinggi dalam Jamiah Nahdlatul Ulama itu sendiri. Ngoten nggih Pak? Ya. Ya, oke. Selanjutnya the next question is kira-kira dalam kegiatan Muktamar NU itu sendiri ada orang-orang yang hadir dalam kegiatan Muktamar itu hanya orang tertentu saja, atau itu boleh untuk khalayak umum, atau itu juga boleh dihadiri oleh selain NU? Ya, karena bagaimana? Teori dasarnya bahwa muktamar itu adalah majelis tertinggi atau majelis musyawarah tertinggi di lingkungan Nahdlatul Ulama. Tentu yang hadir adalah para pengurus di jajaran Nahdlatul Ulama. Pengurusnya. Ya, baik itu dari PB, kemudian dari PWNU, kemudian dari PCNU, dan juga badan-badan otonom. Selain itu bersifat tamu undangan atau media lah, atau aktivis apalah dari badan otonom apalah, ada artis siapa itu praktis mungkin hanya sebagai tamu undangan. Tapi yang inti adalah pengurus NU di PB, PW, dan PCNU dan badan otonom. Itu aja. Ya, berarti termasuk semisal ada Pak Jokowi, itu berarti termasuk tamu spesial. Ya, tamu spesial. Terus kalau Pak Ma'ruf Amin itu juga beliau termasuk salah satu NU kan? Ya, kalau Pak Ma'ruf Amin itu kan
Pak Ma'ruf Amin bukan Ma'ruf Diyaudin loh Ya jelas. Iya. Kalau Pak Wakil Ma'ruf Presiden Amin, loh. Pak Wakil Presiden kan karena pernah berkecimpung di NU sebagai Iya. mantan atau pernah menjabat sebagai Rois Am. Mantan? Ya, pernah menjabat sebagai Rois Am tentunya, kemudian jadi cawapres tentunya bukan hanya tamu spesial tapi keluarga yang kembali hadir di lingkungan iya, NU. keluarga. Iya. Mungkin bisa disebut para leluhur kita ya. Iya, ya gak leluhur lah, gak leluhur. Dan Sesepuh. sesepuh, oh iya. Sesepuh. Dan kemarin saya sempat browsing Pak. Ini pertanyaan khusus sih dari saya sendiri. Saya sempat browsing ya kemarin. Iya. Itu saya membaca di situ ada kumpulan para ahwa. Iya. Ahwa kalau nggak salah ya. Iya. Nah di situ para ahwa ini mereka juga termasuk tamu undangan atau orang yang dispesialkan atau orang yang tugasnya khusus atau seperti apa Pak? Nah ini ahwa itu kan kepanjangan dari ahlul halli wal aqdi. Saya ahlul halli wal aqdi. Adalah ahlul ahli wal aqdi atau ahwa di lingkup Nahdlatul Ulama itu adalah tim, lebih tepatnya tim yang berisi kiai-kiai sepuh, kiai-kiai yang host, yang di situ memiliki tugas untuk menunjuk atau mengangkat Rois Am yang baru. Hanya Rois Am saja? Hanya Rois Am, karena Rois Am itu kan pimpinan tertinggi Nahdlatul Ulama, nggak boleh main-main. Wow. Iya kan? Makanya dibentuklah tim ahwa. Nah, pertanyaannya gini, kenapa harus pakai tim ahwa? Kenapa nggak pakai sistem pemilihan langsung? Anti demokrasi banyak pemungutan suara lebih banyak seperti itu, kenapa nggak? Nah, satu karena Rois Am itu bukan jabatan main-main di Nahdlatul Ulama. Itu perlu diingat satu. Rois Am, di tingkat manapun itu bukan jabatan main-main. Kalau sama berarti di bawahnya Rois Am itu ketua PBNU-nya. Iya. Berarti paling atas itu Rois Am. Rois Am itu paling tertinggi. Wow, keren. Nah, kemudian next. Setelah itu adalah bahwa Nahdlatul Ulama pernah memiliki, mohon maaf, pengalaman buruk terhadap sistem pemilihan umum. Pengalaman buruk? Wah, apa ya? Apa itu? Iya, NU pernah punya pengalaman buruk. Kalau Anda tanya mungkin orang tua kita yang pernah berkecimpung di NU atau mungkin orang yang sudah lama mengurus NU, tentu mereka akan teringat bahwa yang namanya Muktamar Cipasung Tasikmalaya tahun 1994. Wah, itu keberapa Pak Muktamar? Itu ke-29. Itu muktamar paling mencekam. Mencekam? Iya, itu kalau silahkan sampean baca literatur sendiri bahwa muktamar itu muktamar yang benar-benar mencekam, karena kita tahulah bahwa NU dulu mendapatkan tekanan dari Orde Baru. Intinya saja, kenapa? Intinya ya adalah karena kan kalau kita pemilihan umum kan bisa saja nanti di kong-kali-kong di belakang dulu. Mungkin sebelum milih, nah nanti kamu milih saya itu juga orang NU yang seperti itu. Loh ya dulu seperti itu. Wow. Makanya dulu Gus Dur mati-matian, saya harus terpilih kembali jadi ketua NU. Oh, seperti itu. Iya, sampainya untuk mengembalikan keadaan seperti itu. Iya. Berarti tujuannya. Iya, makanya setelah itu di Munas Alim Ulama yang keberapa dicetuskan bahwa dalam pemilihan Rois Am maupun Tanfidiyah itu dibentuklah tim ahwa. Kalau tim ahwa kiai-kiai khos kan nggak mungkin disuap. Pasti kewiraiannya kita berada di sangat dipercaya sekali ya, seperti itu. Makanya ada tim ahwa. Nah, kalau pertanyaan selanjutnya tadi kan tim ahwa itu tugasnya apa, isinya siapa, lah selanjutnya inspirasinya mana. Nah, inspirasi tim ahwa itu kan dulu ketika Sayyidina Umar akan meninggal. Oh, berarti ada sejarahnya. Ya ada sejarahnya, itu nggak main-main. Guys. Itu nggak ngawur. Simak terus. Itu nggak ngawur. Jadi ketika Sayyidina Umar akan meninggal setelah ditusuk itu, beliau kan tahu bahwa ini saya kalau meninggal ini bagaimana nasib umat Islam, siapa yang akan jadi khalifah. Makanya kan beliau menunjuk 6 orang itu, panitia 6. Silahkan setelah saya nanti meninggal kamu berembuk, kamu bermusyawarah, pilihlah pimpinan. Dan akhirnya Sayyidina Utsman bin Affan yang terpilih. Nah, sekarang NU menggunakannya menjadi ahwa. Itulah asal usul ahwa juga seperti berarti itu. Berarti dalilnya seperti itu. Iya, dalilnya. Asal usulnya seperti itu, guys. Jadi dalam NU itu tidak main-main dalam mengambil keputusan. Harus ada dalilnya jelas, harus ada alasannya juga jelas. Jadi nggak main-main ya. Apalagi para pembesar NU kan orang-orang yang asli dari pesantren, yang ngajiannya langsung kitab juga ya Pak. Ya jelas. Oke.
The next question ya Pak ya. Ini kan tadi kita bahas tentang siapa, terus ahwa juga. Lah dalam Muktamar NU ini ada kegiatan apa aja di agenda di situ? Lah NU ini kan kembali lagi ke dasar bahwa Muktamar ini adalah forum musyawarah tertinggi Nahdlatul Ulama. Tertinggi. Jadi kegiatan kayak MPR gitu ya? Apa? Yang ya pokoknya forum tertinggi gitu aja. Pokoknya musyawarah tertinggi Nahdlatul Ulama. Satu di Muktamar itu pasti adalah laporan pertanggungjawaban pengurus sebelumnya. Jadi kemarin juga Pak Kiai Said Akil Sirot itu pidato bahwa saya bagaimana selama 5 tahun saya ini ngapain saja. Oh, berarti termasuk programnya sudah tercapai juga disebutin dan lain-lain. Ya, LPC. Ya. Kemudian selanjutnya yang nomor 2 pastinya pemilihan pengurus baru. Baik itu jadi ketua umum PBNU, ketua Tanfidiyah maupun pemilihan Rois Am PBNU lewat jalur ahwa tadi. Nah kemudian yang orang itu kan kalau gegap gembita Muktamar itu kan wah siapa ketuanya, siapa Rois Amnya. Nah itu sebenarnya di NU itu ketika Muktamar itu ada komisi-komisinya Mbak. Oh berarti selain ada pemilihan itu ya guys, kan ini orang-orang yang banyak tahu kan cuma pemilihannya itu aja. Padahal sebenarnya ada acara yang lain di dalamnya, tidak cuma pemilihan aja. Oke, apa aja Pak? Lah di situ ada komisi-komisi, ada komisi Basul Masail. Wah itu kayaknya seru ya Basul Masail. Iya, Basul Masailnya itu bukan hanya satu kayak kita ya hukum kripto bagaimana nggak seperti itu. Tapi ada Basul Masail Muwaqi'iyah, ada Maudhu'iyah, ada Qonuniyah. Muwaqi'iyah itu masalah yang dihadapi masyarakat. Contoh hukum kripto itu apa? Masyarakat banget. Maudhu'iyah ini di zaman seperti ini NU itu harus ambil andil dalam seperti apa? Wah. Pandangan NU tentang Pancasila, pandangan NU tentang demokrasi, pandangan NU tentang teknologi ini seperti apa? Itu di Basul Masail Maudhu'iyah. Lah nanti ada namanya Basul Masail Qonuniyah. Lah itu membahas aturan-aturan negara ini bagaimana? Ada hukum itu namanya katanya itu perlindungan perempuan. Kemudian itu yang mau diterbitkan Pak Nadiem Makarim tentang seks. Ya itu. Itu dibahas di situ. Lah nanti juga ada komisi-komisi lain, komisi organisasi. Ini struktur organisasi NU ini efektif apa enggak? Atau sudah saatnya strukturnya ditata ulang, job description-nya diperjelas, mana yang harus ditambah, harus dikurangi. Lah itu orang nggak lihat itu, ada komisi-komisinya sebenarnya Mbak. Oh seperti itu ya. Nah yang selanjutnya juga sebagai tambahan ada kegiatan mungkin seminar. Kalau dulu kayak pengajian akbar gitu. Iya kalau dulu di Jombang ada konser, ada pengajian, ada bazar. Tapi yang inti adalah satu pastinya laporan pertanggungjawaban, sidang-sidang komisi, dan kemudian pemilihan Rois Am dan Tanfidiyah beserta pengurus-pengurus PBNU. Iya tapi kayak gini ya guys ya, yang kita tahu ini ya Pak ya, pertanyaan agak khusus ya. Yang kita tahu itu kan cuma Muktamar NU, hasilnya ada menghasilkan siapa ketua PBNU yang baru, siapa Rois Am terbaru, hanya seperti itu saja. Padahal seharusnya ada hal-hal seperti itu yang lain. Ya karena gini. Kenapa? Kok bisa seperti itu? Kenapa? Ya karena kita karena ada money politik atau ada hal lain di balik itu? Ya karena ya apa ya? Yang penting itu kan siapa tokoh yang akan memimpin NU. Karena dia jadi ikon maka yang dinaikkan itu gitu. Ya iya, namanya dijadikan ikon kan. Ya siapa Rois Am selanjutnya? Kiai Miftahul Ahyar. Siapa pemimpinnya? Wah Kiai Khalil Yahya Stakuf. Ya pasti yang akan ingatnya seperti itu. Yang nomor 2 sebabnya karena kita ini kan orang ber-NU tapi salah ber-NU. Ada ya bukan salah ya apa ya? Kurang teliti saja bahwa kita berjamaah ya saya warga Nahdien secara kultural, tapi secara struktural tidak pernah mendalami. Nggak pernah tahu Muktamar itu kayak apa. Ya apalagi awam toh Pak, kayak gitu. Nah iya makanya seperti itu. Makanya kita ber-NU ini nggak hanya cukup secara jamaah, tapi juga harus secara organisasi. Kita nggak pernah tahu mana yang namanya Konbes Alim Ulama. Kita kan nggak pernah tahu. Berarti sebagai para Nahdien kita juga harus update ya guys. Nggak cuma update tentang hal-hal yang ada di sosmed aja, tapi juga beberapa hal yang penting itu sebenarnya ada. Kayak tadi komisi Basul Masail ya. Oke, and the last question ini Pak, pertanyaan terakhir ya. Mengenai tentang bagaimana warga Nahdien itu, kita sebagai younger generation of NU, itu kira-kira harapan kedepannya itu seperti apa Pak? Untuk Anda sendiri. NU kan sudah umur 95 tahun Pak. 5 tahun lagi akan 1 abad. Wah iya 100 tahun benar.
tentu Muktamar aja ke-34 ya? ya, tentu kita yang besok akan masuk ke 100 abad itu. Generasi kita yang akan mewarnai 1 abad. Tentu karena NU ini organisasi ulama yang pertamanya pasti ngaji. Saya tidak bisa membayangkan 10 tahun ke depan atau 20 tahun ke depan di era modern katanya pemimpin NU tapi baca kitab nggak bisa. Wah itu, ya terus. Baca Quran belepotan. Oh, Dalil nggak jelas. oh. Tapi pimpinan katanya Nahdlatul Ulama. ya iya. Makanya yang pertama kita harus ngaji. Iya. Yang Cari modelnya dulu Iya. dengan mengaji. Iya. Terus Yang nomor 2 adalah ngurusi wong ngaji. ngurusi bermasyarakat tadi. Yang ngurusi wong ngaji. Society. Oh ngaji itu butuhnya apa? Oh NU itu dibesarkan dari pesantren. Pesantren di zaman sekarang itu butuhnya apa? Pesantren nggak boleh ketinggalan. Ya oke. Kita bantu urus administrasinya, kita bantu urus apanya. Nah seperti itu aja. Ya, oke, sesimpel itu ya. Kemudian yang ketiga adalah karena NU adalah organisasi, makanya kita harus belajar berorganisasi. Anda pintar, Anda ngalim. Andai. Ya. Andai. Amin lah semoga ya guys. Anda ngalim, Anda pintar, baca kitab pintar, tapi berorganisasi nggak bisa. Ini. Terus Anda mau mimpin NU, Gimana caranya ya? ya makanya seperti itu. Harus tahu ilmunya. Ya iya, makanya ngaji, Oke. belajar ngurus wong ngaji, belajar memahami kepentingan wong ngaji, Yes. masyarakat. Nah yang nomor 3 belajar organisasi karena NU itu bukan organisasi. Anda Yang baca, kaleng-kaleng. ya kaleng-kaleng. Jangan seperti itu ya. Iya. Ya oke. Ini guys, berarti pesan kita hari ini adalah jadi orang Nahdlatul itu harus punya 3. 1, ngaji dulu cari modal. 2, ngerumat wong sing ngaji. Yang ketiga, berorganisasi. Nah seperti itu ya. Nah jadi 3 pesan ini sekaligus menjadi akhir perjumpaan obrolan santai pada kita sore hari ini. Dan terima kasih Pak Ma'ruf untuk waktunya. Terima kasih juga untuk beberapa ilmu-ilmunya juga. Saya doakan ya semoga aja bisa jadi kayak Ma'ruf, amin juga lah, amin ya, amin. Udah cukup sekian. Pak Ma'ruf mau ada apa gitu tambahan quote-quote apa gimana? Apa udah cukup gitu aja? Saya kira itu. Saya cuma mau menyampaikan satu hal saja. Apa? Bahwa setiap hal itu punya hukum dasar. Setiap hal punya hukum dasar. Namanya kalau orang NU menyebutnya al-muhafadzah alal qadimi sholeh. Wal akhdhu bil jadid. Yaitu hukum dasar itu kan al-muhafadzah alal qadimi sholeh. Nah, cuma karena kita melihat hal-hal baru ya jangan ditinggalkan. Itu aja sih sebenarnya. Oh ya, oke, diingat itu ya guys. Al-muhafadzatu ala qadimi sholeh. Dasarnya itu. Kemudian lihat hal yang baru. Wal akhdhu bil jadid aslah. Oke, terima kasih perjumpaan hari ini. Cukup sekian dari kita. Kurang lebihnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah Pak Ma'ruf. Kasih ya dadah.